dahsyat lagi malam hari ini. Tepuk tangan, katakan haleluya. Tiada kasih yang lebih besar selain daripada kasih Tuhan Yesus yang mau menebus setiap teman-teman Bapak Ibu jemaat Tuhan, amin. Kasihnya melebihi keadaan, kasihnya melebihi tantangan, kasihnya cukup buat teman-teman Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari sama-sama datang malam hari ini, biar kuasanya menjamah, Roh Kudusnya memberi damai dalam setiap keadaan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, semuanya karena anugerah Tuhan. Kami ada malam hari ini semuanya karena perkenanan Tuhan. Bukan kuat, gagah, hebat setiap kami, tapi satu tujuan kami ada malam hari ini, untuk memuliakan nama Tuhan. Biar kami semakin kecil, Tuhan Yesus yang semakin besar. Boleh tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jamah setiap pribadi, lepas pribadi. Malam hari ini Tuhan Yesus kami bersyukur. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Yang selamanya mau memuji Tuhan boleh tepuk tangan, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari jadikan lagu ini pengagungan kita. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Mari panggil namanya yang ajaib, Yesus jamah senang hidupku. Tapi damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yang diubahkan sama Tuhan Yesus, tepuk tangan sekali lagi. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Ini yang kami mau katakan Tuhan Yesus. Tak ku berhenti memuji
bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang sanggup mengubah kita menjadi pribadi yang baru. Segelap apapun masa lalu kita, saudara, biarkan jamahan Tuhan terjadi atas setiap kita. Kami milik-Mu ya Tuhan. Engkau bersama dengan kami dalam setiap musim hidup ini. Banyak tantangan, banyak permasalahan yang mungkin kami hadapi saat ini. Tapi hari ini kami datang dengan percaya seutuhnya kepadamu ya Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Percayalah, Tuhan Yesus bersama dengan kita apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, jangan goyah saudara. Lebih keras lagi bersama-sama katakan, walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan ragu lagi, sama-sama katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, kalau itu yang terjadi dalam hidupmu saudara, angkat tinggi kedua tanganmu, berharap kepada Tuhan Yesus malam hari ini. Semua yang terjadi, biarlah bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah
Kami puji Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan malam hari ini, mengalami Tuhan lebih dalam lagi, agar hidup kami jadi seutuhnya milik-Mu ya Tuhan. Berdoalah, Dia gak pernah jauh di antara kita saudara. Kita yang jauh sama Tuhan, cari Dia, engkau akan menemukan Dia saudara. Dengan damainya, dengan kasihnya, Ia tetap menerimamu, Dia tetap mencintaimu saudara. Sampai kapanpun Tuhan tetap sama. Kau hadir ya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tidak ada ya Tuhan. Sama-sama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Hanya kepada-Mu lah Tuhan kami boleh berharap. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang besar. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Terpujilah Tuhan kita saudara. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mau katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tuhan yang terbesar sama-sama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Wow. Engkau dengar setiap seruan ini ya Tuhan. Perbuatan-Mu yang kami nantikan Tuhan malam hari ini. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Hanya satu Yesus, tiada seperti
setiap kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kalau hari ini mungkin kami datang dengan segala yang jahat, segala masa lalu kami ya Tuhan, yang mendukakan hatimu ya Bapa. Tapi lewat pujian ini Tuhan Yesus, terjadilah perbuatanmu yang besar bagi kami, yang menobatkan setiap kami Tuhan, mengubahkan setiap kami. Dan kami percaya di tempat ini kami terima kemenangan dari surga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah sorak-sorai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Sembah Tuhan. Haleluya. Kita boleh bersama-sama mengucap syukur tentunya di malam hari ini. Kita boleh kembali memuji Tuhan Yesus. Dan saat ini saudara, terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang, dan selamat menyaksikan. Banyak orang terus mencari jaminan yang memastikan bahwa tubuh dan jiwa roh kita itu dipelihara Tuhan. Jaminan satu-satunya yang tidak tergoncangkan adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak ada cara lain untuk kalahkan dunia ini, yaitu hidup hanya dari firman yang keluar dari mulut Allah. Pastikan ada firman dalam setiap aspek kehidupan kita, karena firmanlah yang akan membuat kita naik dan tidak turun. Kesetiaan yang sebenarnya bukan hanya diperkatakan. Kesetiaan mengikut Tuhan Yesus harus ada komitmen untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus apapun keadaannya. Kesetiaan kita adalah pilihan. Prioritaskan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Semuanya itu harus berada di bawah Tuhan Yesus sebagai prioritas utama kita. Bila kita membaca firman Tuhan atau Alkitab, kita lihat kisah-kisah dalam Alkitab bahwa dalam banyak kasus Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dan tidak masuk akal. Tuhan Yesus memang ingin melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan sekali-kali meragukan firman-Nya. Jangan kita membandingkan masa depan orang percaya dengan masa depan orang berdosa, karena masa depan orang percaya telah Tuhan siapkan sedemikian rupa. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Amin, saudara sekalian. Teman-teman, Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, teman-teman dan Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di sore hari ini, kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih. Saya akan bacakan bagi teman-teman Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Menyembuhkan Kepahitan atau Luka Batin. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Yang belum bekerja Tuhan beri pekerjaan, tidak resesi, bebas dari hutang-hutang, selalu naik tidak turun, dan punya roh majikan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, tidak akan dirusakkan, dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, dan akan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana cara agar kita sembuh dari kepahitan? Yang pertama, kita sadari ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Roma 5 ayat 8 dan 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Allah sangat mengasihi kita, dan untuk membuktikan kasih-Nya, Allah rela membayar harga yang mahal dengan cara mengutus anaknya ke dalam dunia, serta memberikan hidup kekal bagi kita. Kasih berasal dan bersumber dari Allah, sehingga siapa saja yang berasal dari Allah, kehidupannya pasti akan diwarnai dengan kasih. Kasih menjadi nyata ketika kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3:18. Yang kedua, kita ampuni orang yang menyakiti kita. Kolose 3 ayat 13, Roma 12 ayat 19. Sangatlah penting untuk memaafkan dan mengampuni orang yang telah melukai kita. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang menumpuk luka-luka lama yang akhirnya membuat dirinya menderita karena menyimpan kepahitan. Mari lepaskan hak untuk kita mau menuntut balas. Biarlah Allah memenuhi hati kita dengan damai sejahtera dan kasih karunia. Kemudian kita pusatkan perhatian kepada firman Tuhan dan rencana Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengajar
agar kita senantiasa melepaskan pengampunan. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Yang ketiga, kita ucapkan syukur dan penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam segala situasi dan keadaan, Allah mau supaya kita tetap mengucap syukur. Ucapan syukur merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kekristenan. Bukan hanya untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam hidup ini, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Ucapan syukur adalah sikap anak Tuhan Yesus untuk menyatakan bahwa kita menyerahkan segalanya, termasuk masalah-masalah yang kita alami, ke dalam tangan Tuhan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati setiap teman-teman Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan sama-sama di sore menjelang malam hari ini kita akan saksikan klip video berikut ini. Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur, kami boleh menyembah, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tiba saatnya Tuhan kami mau diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Maka doa setiap kami Tuhan Yesus, ajar, didik, tegur setiap kami, ubahkan setiap kami Tuhan Yesus. Hadirat-Mu nyata di tempat ini bagi setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat firman ditabur, setiap kehidupan kami pasti diubahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mengucap berkat buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Marcel Sairang, dan juga memimpin dalam perjamuan kudus Bapak Pendeta Fandi Yukomendong. Diberkati Tuhan, berkati gereja Tiberias, berkati gembala kami Ibu Pendeta Danieli Pariaji bersama keluarganya melayani penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Kami ucap berkat buat Winner Camp 2026. Disayang Tuhan, banyak anak muda dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, menjangkau banyak jiwa, memenangkan banyak jiwa, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap syukur, yang dikasihi Tuhan, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus Kristus.
Mari bersyukur. Satu hal yang ku temukan saat berdia dekatmu, kau berikan pengharapan di setiap langkah hidupku. Ku ingin selalu bersamamu, sebab hanya kasih-Mu yang menjamah hidupku. Ku ingin selalu di hadirat-Mu, segenap hidupku menikmati anugerah-Mu. Tepuk tangan buat anugerahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Lebih lagi kami mengucap syukur. Mari bersama-sama dengan hati menyembah. Satu hal yang ku temukan saat berdia dekatmu, kau berikan pengharapan di setiap langkah hidupku. Ku ingin selalu bersamamu, sebab hanya kasih-Mu yang menjamah hidupku. Ku ingin selalu di hadirat-Mu, segenap hidupku menikmati anugerah-Mu. Ku ingin selalu bersamamu, sebab hanya kasih-Mu yang menjamah hidupku. Ku ingin selalu di hadirat-Mu, segenap hidupku menikmati anugerah-Mu. Kami serahkan setiap hidup kami Tuhan Yesus, segenap jiwa kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus yang ajaib, yang menuntun setiap hidup kami. Mari bersama-sama teman-teman, Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat nyanyian iman kita. Ku serahkan hidupku semuanya bagi-Mu, ke dalam kasih-Mu Yesus. Ku serahkan hidupku semuanya bagi-Mu, ke dalam kasih-Mu Yesus. Ku serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Ku serahkan hidupku semuanya bagi-Mu, ke dalam kasih-Mu. Kita boleh berdiri sama-sama teman-teman. Ku serahkan hidupku semuanya. Sama-sama kita boleh berdiri sore hari ini. Dalam kasih-Mu Yesus. Katakan ku serahkan hidupku semuanya bagi-Mu, ke dalam kasih-Mu Yesus. Ku serahkan hidup kami. Ku serahkan hidupku semuanya bagi-Mu, ke dalam kasih-Mu Yesus. Angkat tangan kita, serahkan seluruh hidup kita. Ku serahkan hidupku
semuanya bagimu ke dalam kasih. Katakan ku ingin selalu, ku ingin selalu bersamamu, sebab hanya kasih-Mu yang menjamah. Ku ingin selalu di hadirat-Mu, segenap hidupku menikmati anugerah-Mu. Sama-sama kita tepuk tangan saudara-saudara bagi Allah yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, benar Tuhan, benar. Kami ingin selalu bersama dengan Engkau karena kami percaya selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur saatnya kami bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu. Isi hati-Mu Bapa, berbicara bagi setiap kami, ajar, didik, bentuk setiap kami, arahkan kami, dan kami doa. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga segala yang sudah Tuhan rancangkan, sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Hamba-Mu diurapi, disucikan, dilakukan, dimampukan. Bapak, kami percaya dalam pengurapan Tuhan, apa yang biasa diubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Bapak, jika dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan, Tuhan yang mampukan hamba-Mu. Kami percaya siapapun yang hadir, tidak ada satupun yang pulang dengan sia-sia, tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban, bawa mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar, dari tempat ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang, kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman. Sekali lagi katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara, walaupun ada yang masih wajah-wajah debt collector belum dapat tagihan. Haleluya. Senyumnya Saudara Yesus, saya mau bilang saudara, sukacita Tuhan luar biasa, amin. Dan senang bisa jumpa saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Pengakuan iman kita atas otoritas firman Tuhan. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan ini. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka firman Tuhan kita saudara. Akan kita baca di bagian awal. Boleh munculkan di layar, sama-sama kita lihat saudara. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Satu ayat sebagai pengantar dan pembuka pembahasan kita. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-18. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya, sama-sama kita baca 3. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam apa? Sekali lagi saudara, 3. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita baca ayat ini saudara, jelas ayat ini bukan cuma mengarahkan, bukan hanya bicara tentang menganjurkan, tetapi sebuah perintah untuk apa? Mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya perintah. Sama-sama bilang sama saya mengucap syukur.
Amin. Tapi akhirnya mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, ya memang ayatnya suruh saya mengucap syukur, memerintahkan saya mengucap syukur. Tapi bagaimana saya bisa mengucap syukur dengan keadaan yang seperti ini? Bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau situasinya lagi seperti ini? Bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau kehidupan saya, kalau pekerjaan saya, kalau tempat di mana saya tinggal sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Pak Pendeta? Kalau kita misalnya baca beberapa berita kemarin minggu lalu sudah kita baca beberapa data saudara. Tapi saya mau bilang saudara, keadaan mungkin tidak mengenakan, keadaan mungkin lagi tidak mudah bagi banyak orang. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, yang menarik dari ayat ini yang kita baca, dikatakan saudara, bukan hanya mengucap syukur dalam hal yang baik saja, dalam hal yang mudah saja, dalam hal yang indah-indah saja, tetapi dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sama-sama bilang sama saya, dalam segala hal. Amin. Artinya apa? Mau itu keadaan baik atau tidak, keadaannya mudah atau tidak, keadaannya berat atau tidak, Tuhan mau saudara dan saya mengucap syukur. Nah, dan kabar baiknya begini saudara, Tuhan atau firman Tuhan bukan hanya bicara tentang memerintahkan setiap kita, tetapi juga memberikan kita pengetahuan tentang dampak. Sama-sama bilang sama saya, dampak. Amin. Kenapa perlu kita tahu? Karena begini saudara, seringkali orang kalau dia nggak tahu apa dampaknya, kalau dia nggak tahu apa manfaatnya, jadi akhirnya sepertinya tidak sepenuh hati melakukan itu. Kalau dia nggak tahu betapa besar, betapa baiknya dampaknya, seringkali dia ogah-ogahan saudara. Dulu mami saya itu saudara, pagi-pagi waktu saya masih tinggal di Manado, mami saya itu suka bikinin saya jus-jus yang mohon maaf saudara, dari warna dan aromanya itu udah aroma-aroma mematikan saudara. Betul, pas nyium, Tuhan Yesus. Pas minum juga Tuhan, memang pahitnya minta ampun, rasanya campur aduk saudara. Tetapi apa? Tetapi ketika dikasih tahu ini bagus, ini manfaatnya luar biasa. Akhirnya apa? Saya paksakan untuk minum. Zaman sekarang ada tuh, kalau buah mengkudu itu kan sempat viral, terkenal banget. Zaman sekarang sudah ada sari-sarinya dalam bentuk pil dan lain sebagainya. Zaman dulu saudara benar-benar buah mengkudunya Saudara yang pernah cium buah mengkudu kan tahu aromanya ya. Oh Tuhan, aromanya memang tapi karena kita tahu manfaatnya memang dipaksakan minum. Saya mau bilang saudara, sama dengan mengucap syukur. Kalau kita tahu apa dampaknya, saya percaya saudara akan mendorong setiap kita, akan memotivasi setiap kita untuk senantiasa mengucap syukur. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk membahas satu tema, yaitu bicara tentang the power of bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, kuasa bersyukur. Nah, spesifik kita akan bahas subjudulnya dampak mengucap syukur dalam kehidupan setiap kita. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, sehingga melihat kebaikan yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak mengucap syukur dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat, mengucap syukur mendatangkan damai sejahtera. Sama-sama bilang sama saya, mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya, mendatangkan damai sejahtera. Sama-sama bilang sama saya, damai sejahtera. Amin. Ayat 6-7 dalam Filipi 4. Filipi 4 ayat 6-7. Yuk yang sudah di sana sama-sama kita baca. 3, iya. Janganlah, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dan dalam doa itu harus ada ucapan. Sekali lagi saudara, dikatakan apa? Dalam doa dengan dan permohonan dengan apa? Ucapan. Sama-sama bilang sama saya, ucapan syukur. Amin. Jadi hidup sama seperti ini saudara, ada kekhawatiran, ada hal-hal yang seringkali saudara membawa kita pada ketakutan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Mengucap syukurlah, berdoa harus ada ucapan syukur di dalamnya. Dan akhirnya dampaknya apa? Ayat 7 dikatakan apa? Dikatakan 3, iya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara apa? Hati dan pikiranmu dalam apa? Sekali lagi dikatakan damai sejahtera Allah. Ketika saudara dan saya mengucap syukur, sekalipun ada ketakutan, sekalipun ada kekhawatiran, dengan ucapan syukur maka ketakutan, kekhawatiran berubah menjadi damai sejahtera. Katakan amin.
Ya sekali lagi saya mau bilang saudara, situasi mungkin gak mudah, keadaan mungkin lagi sulit. Tapi saya mau bilang kalau kita mau mengucap syukur, maka akhirnya itu bisa merubah yang namanya ketakutan, kekhawatiran jadi damai. Kok bisa Pak Pendeta? Saya suka kalimat yang bilang begini saudara. Bersyukur itu mengubah fokus kita dari masalah kita kepada Tuhan yang merupakan sumber damai sejahtera. Sekali lagi, bersyukur ini saudara, ini merubah fokus kita. Yang tadinya kita lihat masalah, tantangan, persoalan kehidupan, makanya kita khawatir, kita takut, akhirnya berubah menjadi memandang Tuhan yang merupakan sumber damai sejahtera. Makanya ketakutan, kekhawatiran jadi hilang, berganti menjadi damai sejahtera. Jadi ketika kita bersyukur dalam kehidupan kita, fokus kita berubah menjadi kepada Tuhan. Itu kenapa Corrie ten Boom bilang begini saudara. Kekhawatiran tidak mengosongkan kesedihan hari esok, tetapi menguras kekuatan hari ini. Ketika kita memilih bersyukur daripada khawatir, maka hati kita dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Makanya kalau saudara ingat kisah Paulus dan Silas, mereka memang di penjara saudara. Keadaan mereka, kalau saudara ke area di tempat di mana bekas penjara itu saudara ada di bawah tanah, kemudian cuma ada lubang untuk ventilasi kecil ke atas saudara. Dan saya mau bilang saudara, sangat pengap, keadaannya sangat mengenaskan saudara. Tetapi di sana mereka mampu mengucap syukur dengan keadaan mereka, sehingga ada damai sejahtera, sehingga mereka bisa menyanyikan pujian yang luar biasa. Dan kita tahu bersama mujizat Tuhan terjadi. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bukan soal keadaannya, tapi mengucap syukur adalah pilihan. Sama-sama bilang sama saya, pilihan. Di dalam segala keadaan kita mampu mengucap syukur. Nah, ucapan syukur kita membawa damai. Pak Pendeta kalau ngomong gampang banget Pak Pendeta, gak tahu sih apa yang saya alami. Saya pernah ngalamin. Pengalamannya apa? Satu ketika saya diundang untuk berdoa. Koordinator, ada salah satu koordinator di gereja mengundang saya untuk boleh doain dan urapin rumah baru. Oke, saya atur waktu, kita berangkat. Dikasih tahu alamatnya di mana? Di Kemang. Kemang itu area elit, tetapi jalanannya sulit. Bener. Lebih baik yang di Tambun sana. Yang di Tambun mungkin kayak, kan di Tambun sama Tangerang rumah saya beda-beda tipis. Rumahnya mungkin boleh kecil, tapi jalannya lebar gitu saudara. Nah kalau di Kemang sebaliknya, rumah-rumahnya besar-besar, tapi jalannya kecilnya minta ampun. Akhirnya pergilah saya sama tim saya. Pergi, ada 2 pelayanan waktu itu pelayanan yang pertama. Pas jalan bener saudara, memang jalannya memang, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan. Udah jalannya kecil, ada tiang listrik lagi di samping saudara. Belum lagi orang yang parkir motor lagi saudara. Jadi memang oh Tuhan penuh perjuangan saudara. Tim saya bilang begini, tenang kak, aman kak. Enggak percaya saya. Karena mereka pernah udah mau nabrak, saya bilang hati-hati ya. Dia bilang begini, aman kak. Duk. Maaf kak. Saya mau bilang ya, pas pergi itu memang penuh perjuangan masuk. Tapi puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita bisa tiba dengan selamat. Doain, urapin. Lanjut ke tempat selanjutnya saudara. Udah sama, melewati lagi jalan-jalan yang kecil itu saudara. Jalan-jalan sempit itu saudara. Nah akhirnya ada pertigaan. Kita udah mau dikit lagi udah mau belok kanan, udah mau ke arah kanan. Nah arah lurusnya agak macet dikit. Nah karena udah deket, tim saya ambil keputusan untuk dia mau keluar dikit baru langsung kanan saudara. Dan benar, ketika dia keluar dikit mau ambil kanan, mau belok kanan, tiba-tiba dari belakang ada bocah racing. Dari belakang bocah racing. Keluar. Dalam hati saya, kenapa ada Valentino Rossi Junior di sini saudara. Saya lihat, aduh Tuhan Yesus, anak SMP. Oh Tuhan Yesus, dia tabrak, keluar. Saya keluar saudara. Saya bantu tarikin motornya, nyangkut di bumper saya saudara. Tuhan. Oh Tuhan. Dalam hati saya, Tuhan. Oh Tuhan, mana dari model-modelnya, model-model yang gak ada harapan mau bayar ganti rugi, gak ada. Iya kan, saya udah berpengalaman. Zaman saya masih pakai mobil yang lama banget itu, mobil Brio zaman dulu yang kecil itu saudara. Saya pernah di daerah Senayan, itu lagi jalan saudara. Tiba-tiba ada orang diambil miring, dia tabrak, duar. Oh dalam hati saya ini. Saya lihat dia lagi main handphone. Dia tabrak, duar. Saya kaget, shock, lagi menenangkan diri. Tiba-tiba dia udah turun marah-marah, ketok-ketok jendela. Saya keluar. Dalam hati saya, oh Tuhan Yesus.
Dia udah marah-marah. Akhirnya saya keluar. Pas saya keluar, tingginya dia cuma sedada saya lihat. Enggak SMP, udah dewasa, tapi memang minimalis. Dalam hati saya, apa gua telan aja nih orang ya? Akhirnya apa? Ya, langsung dia bilang, maaf bang, aku orang kecil ya. Semua juga tahu kamu kecil ya. Bukan bang, saya bukan orangnya. Akhirnya udah, bener. Ya udah, karena saya udah kasihan ya udahlah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi lah. Malah dia nanya, bang ada lowongan pekerjaan nggak? Nggak mau gua. Nah sama, nih bocil racing ini juga sama. Jadi saya bilang, udah nggak ada harapan, udah. Akhirnya pulang, udah bawa ke bengkel dekat rumah saya saudara, dibenerin. Pas balik pagi-pagi saya lihat ini mobil, perasaan mobil gua hitam, tapi kenapa bagian situ kok warnanya tuh agak belang-belang abu-abu monyet gimana gitu saudara. Saudara tahu abu-abu monyet yang hitamnya enggak, abu-abu enggak, jadi kayak galau dia mau kemana nih warnanya saudara. Oh Tuhan. Tapi balik lagi ya, itu kan bikin sesak napas. Laki-laki tuh penyayang barang, apalagi kalau mobil, motor, iya tuh. Makanya ada banyak suami-suami kadang-kadang lebih sering bawa mobilnya ke salon daripada istrinya ke salon, saudara. Jadi ketika saya lihat itu tuh, oh Tuhan ini mobil kesayangan Tuhan bagaimana? Tapi akhirnya apa? Saya berusaha untuk atur hati saya, mengucap syukur. Akhirnya saya rubah, yang tadinya saya sesak napas, saya rubah dengan ucapan syukur. Tapi kan walaupun udah ditabrak belang begini kan, ya saya nangis begitu waktu itu. Iya, betul, terima kasih dek. Iya, saya nangis, kok belang begini. Nah jadi, ya saya rubah, akhirnya saya rubah hati saya bilang, mengucap syukur. Karena apa? Karena setidaknya walaupun belang warnanya, tapi kan setidaknya saya udah punya mobil saudara. Betul kan? Karena saya lama nggak punya kendaraan kemana-mana naik bajai. Sampai saya duduk di bajai itu saya ingat banget Scorpio tahun 2005 yang sudah dimonis bannya besar. Saya ngeliatin, saya bilang Tuhan. Kan lagi di bajai kan, ram tam saya bilang Tuhan, kapan punya mobil motor begini Tuhan. Ini udah capek badan getar-getar begini Tuhan. Iya sampai turun bajai bang, makasih bang. Makasih bang. Iya. Makanya dulu saya singer WL suara saya itu bervibra. Ku pandang wajahmu. Jadi sekarang ya setelah itu saya udah doa minta Scorpio, Tuhan kasihnya Supra Getar lagi saudara. Yang Supra Getar, yang getar tuh maksudnya si batok lampunya itu yang kalau jalan biasa aja getar. Udah jalan biasa getar karena longgar miring lagi. Gitu dia. Miring. Belum lagi klaksonnya. Jadi kadang-kadang saya udah mau ketabrak, saya nggak mau klakson. Lebih baik saya ketabrak daripada harga diri saya malu, saudara. Jadi saya, woi. Nah jadi ketika ada mobil saya bilang, puji Tuhan dong. Setidaknya udah punya mobil. Akhirnya apa? Yang tadinya hati saya tersiksa ketika saya rubah dengan mengucap syukur. Akhirnya berubah jadi ada damai sejahtera, saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, selalu ada hal yang bisa kita syukuri, amin. Dan saya mau bilang saudara, bersyukurlah karena dalam ucapan syukur ada damai sejahtera. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, bersyukur. Bilang sama yang ngomong, di situ ada damai sejahtera. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya, haleluya. Tapi benar, iya kan? Ini penting. Tapi nanti kita poin ketiga aja ya. Tapi nggak apa-apa lah, poin satu aja lah. Ini sedikit ya. Bapak-bapak kalau udah punya istri, bersyukur walaupun dia cerewet, akhirnya bisa ada damai sejahtera. Betul ya? Istri-istri walaupun suami pelit, tapi kalau bersyukur jadi ada damai sejahtera. Anak muda yang jomblo, iya, tapi kalau bersyukur ada damai sejahtera. Iya kan? Setidaknya pengeluaran gak banyak gitu kan? Iya, karena ada banyak anak muda zaman sekarang yang wanita memperlakukan pacarnya bukan karena cinta, hanya untuk supaya ada ojek pribadi,
ada ATM pribadi. Sabar pria-pria, sabar pria-pria. Betul langsung mereka. Iya, intinya mengucap syukur. Di situ ada damai sejahtera. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa dampak mengucap syukur dalam kehidupan setiap kita? Yang kedua, mengucap syukur membuat kita tetap berada dalam kehendak Allah. Sama-sama bilang sama saya, mengucap syukur membuat saya tetap berada dalam kehendak Allah. Amin. Kita buka lagi ayat yang kita baca di bagian awal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 sama-sama. Yuk, 1 Tesalonika 5 ayat 18, 3. Iya, mengucap. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi. Sama-sama bilang sama saya, mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya, kehendak Allah. Kita pernah bahas kemarin, ketika Tuhan menciptakan setiap kita, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya kehendak bagi setiap kita, saudara. Nah, tetapi dalam proses ini, saudara, kadang-kadang ada situasi yang tidak mudah, kadang-kadang ada tantangan, kadang-kadang ada situasi yang memang Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya dalam prosesnya kita dipersiapkan, dalam prosesnya kita dikuatkan, kita dimatangkan untuk siap terima berkat Tuhan, rancangan Tuhan yang indah, yang luar biasa. Katakan amin. Supaya saudara dan saya nggak jadi anak Tuhan yang mental tempe, tapi jadi anak Tuhan yang mental pemenang, mental anak kerajaan sorga. Katakan amin. Nah, tetapi begini, tanpa ucapan syukur, seringkali dalam prosesnya ada banyak orang gampang menyerah. Kenapa? Karena nggak mengucap syukur, saudara. Ini saya pakai supaya lebih totalitas, saya panggil tim saya aja. Oke, tim. Oke. Saya analogikan mimbar ini sebagai bicara tentang tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya analogikan tempat di mana saya berdiri ini, tempat mic ini adalah bicara tentang awal penciptaan setiap kita. Tuhan menciptakan setiap kita dengan tujuan. Nah, ketika kita melangkah, kadang-kadang yang kita temukan adalah penghalang seperti ini. Biar kelihatan mana. Sini, usahakan yang di depan TV biar enggak kalang TV. Oke. Nah, ketika akhirnya saudara dan saya dalam perjalanan, Tuhan izinkan masalah, tantangan, persoalan. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan, dimatangkan, saudara. Orang kalau nggak ada ucapan syukur, gampang menyerah. Udahlah, ada masalah, tantangan, persoalan, ada penghalang. Balik lagi dia, saudara. Iya kan? Tetapi kalau orang dengan ucapan syukur, ketika dia menghadapi masalah, tantangan, aku percaya di balik semua ini ada rancangan indah yang Tuhan sudah sediakan. Aku percaya Tuhan pakai semua ini untuk membuat aku siap terima berkat Tuhan. Akhirnya apa? Dengan ucapan syukur dihadapi semua. Oke, tantangan boleh ada, aku maju terus. Haleluya. Ya dong, harus ada variasi. Ketika dia maju lagi, wah, ada tantangan lagi, ada penghalang lagi. Orang kalau nggak punya ucapan syukur, akhirnya apa? Mengeluh bersungut-sungut, betul ya? Mengeluh bersungut-sungut. Tapi kalau orang ada ucapan syukur, apapun masalah, aku percaya di balik semua ini akan mendatangkan kebaikan. Jadi dia tetap setia pada jalan Tuhan, nggak akan menyerah. Contoh, Yusuf kan gitu kan, dijual jadi budak, difitnah masuk penjara. Tapi karena dia hadapi semua dengan ucapan syukur, akhirnya dia tetap setia pada jalan Tuhan, membawa dia pada rancangan Tuhan yang luar biasa, menjadi seorang pemimpin di Mesir. Daniel, sekalipun dalam pembuangan, dia tetap percaya, tetap setia, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Sekalipun dilempar dalam gua singa, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Akhirnya apa? Terus, maju terus. Ada tantangan. Aku percaya, Tuhan sudah membawa aku sampai sejauh ini. Bukan untuk meninggalkan aku, tetapi untuk membuat aku menjadi seorang pemenang. Akhirnya maju lagi. Hadapi. Tidak ada yang bisa menghalangi aku. My life, my adventure. Maju terus. Dalam perjalanan ada lagi penghalang. Goliat versi mini. Kalau orang gak ada ucapan syukur, capek Tuhan, masa gini-gini terus sih? Capek Tuhan, kapan aku sukses? Kapan aku berhasil? Kapan aku jadi orang hebat? Kapan aku diberkati? Ya udahlah, aku mundur aja deh. Itu orang yang tidak bersyukur. Tapi kalau orang yang senantiasa bersyukur, kemarin aja kursi bisa aku lewati. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan pasti tolong. Aku percaya di balik Goliat yang kekurangan gizi ini ada berkat besar yang Tuhan sediakan.
Dia tidak akan mundur, dia maju. Apa lu? Masih ada satu sesi lagi, saya akan pikul dia. Haleluya. Lihat bedanya? Orang yang mengucap syukur, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada penghalang, dia akan tetap setia karena dia tahu semua yang Tuhan izinkan adalah baik. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Itu kenapa? Ayo mengucap syukurlah. Belajar tadi Daniel, belajar tadi siapa? Yusuf. Jangan kayak bangsa Israel dalam perjalanan bersungut-sungut. Akhirnya apa? Saya mau bilang saudara, generasi yang keluar dari Mesir tidak menikmati tanah Kanaan. Generasi yang keluar dari Mesir yang bersungut-sungut itu, mereka gagal mencapai apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena nggak bersyukur. Yang menerima tanah Kanaan adalah generasi yang lahir di padang gurun, saudara. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang saudara, ayo mengucap syukurlah. Pak, tapi masalahnya saya diomongin di belakang, Pak. Ya mengucap syukurlah. Bersyukurlah. Kalau saudara diomongin di belakang, mengucap syukurlah. Apa sambil imam musik, boleh maju satu deh temenin saya. Bersyukurlah. Kalau saudara diomongin di belakang, selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Tetap setia. Diomongin di belakang, artinya kita ada di depan mereka. Kita dijelek-jelekan, artinya kita lebih cakep daripada mereka. Kita mau dijatuhkan, artinya kita ada di atasnya mereka. Jadi ya udah mengucap syukurlah. Supaya kita tetap setia di dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun keadaannya. Karena gini, saya aja kalau saya mulai perjalanan kehidupan saya. Kalau saya enggak mengucap syukur dengan apa yang Tuhan izinkan, mungkin saya udah lama enggak jadi pendeta lagi. Bener. Mungkin saya udah lama balik lagi jadi boy band. Walaupun enggak mungkin. Kalaupun jadi om band. Karena udah om-om semua. Iya, udah bukan motion lagi, udah lotion. Iya kan? Makanya saya sempat gemes tuh. Ada orang bilang begini, enak jadi pendeta, tinggal ngomong doang. Anak muda gue colok cong. Lobang itu gue. Jadi pendeta terus cuman ngomong doang, dia pikir gampang kali. Gak usah jauh-jauh. Jadi pendeta itu, apalagi di gereja yang luar biasa besar diberkati Tuhan seperti ini, jemaatnya banyak, tantangannya juga banyak, banyak mata yang melihat. Saya kemarin pelayanan ke Papua kan, Papua itu 70% tuh Kristen, Jayapura. Oh Tuhan Yesus, dikit-dikit Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Dalam hati saya, mereka tahu, terpaksa saya harus tetap menjaga penampilan. Saya udah capek kurang tidur 5 jam di pesawat, hampir 6 jam gak bisa tidur kan. Jalan saya. Pak Pendeta, shalom. Saya lihat, udah. Pak Pendeta, haleluya. Pas mau pulang, selesai acara di sana, udah capek banget. Pagi-pagi saya bilang, aduh, saya pengen tidur di pesawat aja hari ini. Saya udah pengen, udah nggak usah bikin rambut begini tuh nggak segampang yang dibayangkan. Bener, bikin rambut begitu nggak segampang yang dibayang. Gak cuma seret-seret, enggak, harus pakai hair dryer gini, pakai lagi tuh. Awalnya saya udah nggak mau, tapi karena pikir, ada nanti dikira nggak mandi lagi saya ini. Terpaksa, bener di bandara. Udah mau berangkat, Pak, foto dulu. Iya loh. Kalau nggak mengucap syukur, aduh. Ada lagi yang bilang, kalau jadi pendeta tuh ya, omongan orang tuh segala macam. Pendeta kurus, dibilang nggak keurus. Ya. Pendeta gemuk, dibilang rakus. Pendeta kelihatan susah, dia bilang ini pendeta nggak diberkati, jangan dekat-dekat, jangan tumpang tangan, kami nggak mau terima roh kismin. Tuhan Yesus, pendeta kelihatan kaya, ini pasti pakai perpuluhan jemaat ini. Ya serba salah.
Ya saya bilang kemarin kan, saya curhat kemarin. Saya nonton FC aja dihujat. Padahal FC ya memang boyband dunia, tapi kan lagunya masih positif tuh. Nggak ada kata-kata kasar, paling oh baby, 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 my baby. Jangan lanjut Rohana itu. Iya, bukan lagu-lagu rap yang nyokap lu culun, bokap lu culun, lu juga sekeluarga culun, Enggak. Tapi itulah. Tapi karena saya mengucap syukur, ya udah. Ya puji Tuhan lah, artinya masih diperhatiin. Punya haters artinya, ya haters itu katanya fans yang tertunda, ya udahlah. Ya, nggak apa-apa dibandingkan saya dulu. Jari udah diinjek, nggak dilihat. Minta maaf kayak maaf. Ini kalau mati saya nggak apa-apa, injak aja. Orangnya lagi ke Singapura kok nggak apa-apa. Jadi sekali lagi saya bilang saudara, mengucap syukurlah supaya akhirnya apa? Kita tetap berjalan pada rancangan Tuhan dan mencapai tujuan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir. Singkat yang terakhir, apa dampak mengucap syukur dalam kehidupan kita? Bersyukur membawa kita kepada berkat berkelimpahan. Sama-sama bilang sama saya bersyukur. Sama-sama bilang sama saya berkat berkelimpahan. Amin. Kita baca ayat terakhir kita, 6 ayat 11. Yohanes 6 ayat 11 sama-sama. 3 ya. Lalu duduk di situ, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka. Sama-sama bilang sama saya banyaknya. Sama-sama bilang sama saya berkelimpahan. Kita tahu kisahnya dari 5 roti dan 2 ikan. Di situ ada 5.000 orang laki-laki. Kalau satu laki-laki punya 1 istri 1 anak, 15.000 orang lebih. Pertanyaan saya, cukup nggak? Enggak lah. 5 roti 2 ikan itu nggak cukup. Apalagi kalau yang ada di sana orang Indonesia. Dia udah makan 5 roti 2 ikan, ditanya udah makan? Belum. Kenapa? Belum ada nasi. Iya toh? Tapi yang menarik, dari kekurangan, kalau kita baca ayat ini saudara, dari kekurangan menjadi kelimpahan, passwordnya adalah mengucap syukur. Kalau saya boleh ambil kalimat Oprah Winfrey bilang begini, bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, maka Anda akan mendapatkan lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah merasa cukup. Karena begini, ketika kita mengucap syukur, maka ada kelimpahan yang terjadi. Dan ketika saya renungkan hikmat yang Tuhan taruh dari 2 sisi, kelimpahan dari sisi kita dan kelimpahan dari sisinya Tuhan. Dari sisi kita begini, sesuatu kalau kita syukuri, yang awalnya mungkin terlihat kurang, akan berubah cara pandang kita menjadi terlihat berkelimpahan. Tapi kalau kita lihat dengan tidak ada ucapan syukur, sekalipun itu berlebih, bisa terasa kurang. Ada jemaat yang minta doa sama saya, dia bilang, Pak tolong doakan supaya saya bisa masuk di perusahaan impian saya. Doa, lulus. Akhirnya bilang, Pak puji Tuhan Pak, pengumuman saya diterima, puji Tuhan. Tapi ketika dia masuk, nggak lama dia datang lagi, Pak tolong doakan saya. Saya tanya kenapa? Gaji saya kecil Pak. Tuhan Yesus. Lalu di perusahaan idaman dia, tolong doakan saya supaya gaji saya besar Pak. Ayo kita doa. Nggak lama setelah itu dia bilang, Pak puji Tuhan, saya dipindahkan ke divisi yang lain yang gajinya lebih besar. Oh puji Tuhan, gajinya naik, divisinya pindah. Nggak lama setelah itu datang lagi, Pak tolong doakan saya. Saya bilang, kenapa? Memang gajinya naik, tapi di divisi ini kerjanya capek Pak. Malaikat juga bilang, kicau. Iya, tapi kalau dengan ucapan syukur,
sesuatu yang mungkin kayaknya kurang, maka perspektif kita jadi berubah menjadi kelimpahan. Contoh, saudara punya suami misalnya Bu ya. Suamimu nih udah jauh dari cakep ya. Enggak jelek. Asem misalnya. Udah asem, boketek lagi. Terus malas-malasan lagi Bu misalnya. Iya. Karena ada ibu-ibu yang cerita sama saya, Pak suami saya gini-gini. Tuhan, paket lengkap banget itu ya. Tapi sekalipun begitu Pak, Bu, tetap bisa mengucap syukur. Kau komplain, aduh suami saya Pak, aduh keteknya bau bantar gebang Pak. Mengucap syukur. Iya, ketika kita mengucap syukur, kita jadi sadar, oh puji Tuhan. Artinya, indera penciumanku masih bagus. Aromaterapi. Terus kalau suamimu udah paket lengkap begitu Bu, udah asem, keteknya asem, terus males lagi, susah ceban goceng. Kau bisa bersyukur karena mau dilepas dimanapun gak ada kuntilanak yang akan mau Bu. Iya kan? Kalau dia ganteng terus kaya, kuntilanak doain, Tuhan jadi milikku Tuhan. Tapi kalau udah paket lengkap begitu asam begini Bu, kuntilanak juga lihat dia, amit. Aman. Betul ya? Iya kan? Dengan ucapan syukur jadi berkelimpahan. Shalom para pria. Ini bapak-bapak punya istri misalnya, sama asam juga begitu Pak. Nah, istrimu abstrak begitu Pak. Sama. Artinya biaya maintenance untuk dia kecil. Kalau besar pasti jadi cantik dia. Karena zaman sekarang cantik tidaknya istri cuma tergantung biaya maintenance. Kalau biaya maintenance-nya banyak Pak, mau dia Lisa Black Panther bisa berubah jadi Lisa Blackpink Pak. Jadi kalau begitu aman kan, tenang kan. Artinya biaya maintenance-nya dikit. Udah mengucap syukur. Iya. Ya. Karena segala sesuatu kalau nggak dengan ucapan syukur, walaupun limpah-limpah tetap aja bisa bikin akhirnya kita ngerasa kurang aja. Saudara mungkin punya mobil bagus, mobil mewah. Tapi kalau nggak bersyukur kan bersungguh-sungguh, mobil sih mewah mahal, tapi pajaknya mahal, bensinnya juga mahal. Iya tuh. Akhirnya apa? Nggak damai. Jadi mengucap syukurlah. Anak muda nih, kau yang pacaran, terus akhirnya pacarmu selingkuh misalnya sama temenmu sendiri. Karena lagi ngetren sekarang PMP, pren makan pren. Iya. Tapi kalau dengan ucapan syukur, ya puji Tuhan. Untung belum nikah. Untung masih pacaran udah ketahuan aslinya. Coba udah nikah, anak udah 12, udah bisa ikut Piala Dunia. Terus ketahuan, sesak napas. Jadi sekarang, saya mau bilang saudara, ayo. Kalau kita mengucap syukur, dari sisi kita akan ada perspektif kelimpahan di sana. Dan bukan cuma dari sisi kita. Kabar baiknya begini, ketika kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan, itu menyenangkan hati Tuhan. Kita kalau memberkati orang-orangnya senang, kita senang gak? Senanglah. Begitupun Tuhan. Ketika Tuhan memberkati setiap kita, dan kita syukuri dengan indah, Tuhan tuh senang. Dan kabar baiknya kalau Tuhan lihat kita mensyukuri apa yang dianugerahkan, maka dari keadaan itu Tuhan akan tambahkan kelimpahan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mengucap syukur mendatangkan kelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima
sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena ketika kita mengucap syukur dalam segala keadaan, apapun keadaannya, ada damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Ketika kita mengucap syukur, maka kita akan tetap berada dalam rancangan indahnya Tuhan. Dan ketika kita tetap mengucap syukur, itu menyenangkan hati Tuhan dan membawa kita pada kelimpahan yang Tuhan sediakan. Itu kenapa apapun keadaanmu hari ini, apapun yang Tuhan percayakan hari ini, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena semuanya baik. Kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Di dalam hidupku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu. Ya Tuhan Yesus, malam hari ini kami mulai terima kebenaran firman Tuhan yang sungguh telah memberkati setiap kami. Ajar kami Roh Kudus, kuatkan kami ya Tuhan, jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berterima kasih di malam hari ini, kami terima yang terbaik. Dan demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami tetap percaya firman ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bersyukur kami Tuhan, kami bawa persembahan kami juga Tuhan Yesus di malam hari itu boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi kami percaya, ada tangan Tuhan yang ajaib perkasa memberkati, melawat setiap keluarga di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sambil kita beri persembahan yang terbaik, kita sembah Tuhan sama-sama. We love you, we praise and we adore you, glorify your name in all
Father, we love you, God. Father, we love you. We praise and we adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Father, we love you. We worship, adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Oh, glorify your name. Glorify. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tiba saatnya kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka siapkan hati kita lebih lagi sambut yang terbaik dari Tuhan Yesus. Tubuhnya dan darahnya yang tercurah bagi setiap kita. Puji Tuhan. Yesus telah mati bagi hapus dosa. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga,
Tanpa pertolongan-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Maka hari ini Tuhan Yesus tolong kami. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami percaya hari ini kami sungguh-sungguh cari Tuhan, tidak dikecewakan oleh kuasa darah Yesus. Yang sakit pasti sembuh, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan kembali imannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari bersama-sama kita angkat roti yang pertama, diubahkan menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang berikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, agar tubuh jiwa rohku sempurna sehat untuk dibangkitkan di akhir zaman. Yang ketiga, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di meja operasi, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, tumor, tidak ada benjolan apapun. Aku tolak kistamium. Aku putuskan segala kutuk dosa. Kutuk pertama, kutuk 3, 4 keturunan, kutuk 7, 10 keturunan diputuskan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku dimanapun berada melangkah. Dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari selanjutnya kita angkat anggur yang akan diubahkan menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji hari ini hidup yang suci kudus, sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga adalah keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Aku tolak perceraian. Aku tolak orang ketiga dalam rumah tanggaku. Jika ada orang ketiga, tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulutku dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu, tidak memaki-maki. Mulutku penuh kuasa. Tanganku dikuduskan, tidak cemar, tidak berlaku curang, tidak menyakiti orang lain. Tanganku penuh kuasa. Aku tolak segala fitnah atas keluargaku, atas studi pekerjaanku, dan atas gerejaku. Yang kedua, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, hari ini aku dimeteraikan menjadi warga sorga. Akan kumpul di bumi, kumpul di sorga. Akan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semua sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh, pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pintar, pandai, cerdas, dapat juara, dapat beasiswa oleh darah Yesus. Jantungku, jantung yang baru, sempurna sehat. Tidak serangan jantung, tidak gagal jantung, tidak diring, tidak pembekakan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna sehat, ginjal yang baru, tidak batu ginjal, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak ada virus, tidak ada penyempitan, tidak ada cairan, tidak TBC, tidak asma, tidak tipes, tidak sakit lambung, tekanan darah normal, gula darah normal, tidak sinusitis, tidak hepatitis, tidak demam berdarah dan malaria, tidak alergi udara dan makanan, tulang-tulang sempurna sehat, tidak tropos, tidak pengapuran, tidak saraf kejepit, tidak leukemia, tidak batu empedu, tidak stroke, tidak sakit kolesterol, tidak sakit asam urat, tidak sakit pankreas, tidak sakit liver. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan saudara berdoa. Sebutkan apapun kerinduan harapanmu. Tuhan Yesus yang punya sorga, kami berserah, kami berseru hanya kepadamu. Kalau bukan Tuhan Yesus yang tolong, siapa yang dapat menolong kami? Tuhan Yesus sembuhkan yang sakit. Berkati mereka yang nganggur dapat pekerjaan, mereka yang bekerja dipromosikan Tuhan, mereka yang studi dapat juara, dapat beasiswa, mereka yang belum punya rumah,
berikan rumah di bumi, rumah di sorga. Mereka yang rindu punya pendamping hidup, berikan pendamping hidup. Mereka yang rindu punya keturunan ilahi, berikanlah keturunan ilahi. Tuhan Yesus melihat kami dari sorga, menjawab apapun kebutuhan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kembali bersama-sama kita angkat, dengan iman kita ucapkan. Yang keempat, Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana kami mulia bersama keluarga akan terangkat ke sorga. Yang ketiga, dengan roti mana kami punya rumah majikan akan diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, studiku, dan apapun yang kurencanakan Tuhan campur tangan, diberkati 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan setiap syukur kita, naikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Saudara yang bawa minyak urapan, bersama-sama kita angkat minyaknya. Kita berdoa untuk minyak urapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh gembala sidang martir. Minyak urapan berkuasa, muliakan Allah, muliakan manusia, hormati Allah, hormati manusia. Berkuasa, sembuhkan sakit penyakit, kalahkan setiap setan, hancurkan setiap kutuk dengan minyak urapan ini. Kalau yang mati saja dapat dibangkitkan kembali, apalagi sakit penyakit pasti sembuh. Bahkan hutang-hutang lunas, bahkan jasad yang dimakamkan tetap utuh, fresh seperti mempelai. Tiberias, Tuhan Yesus janjikan kuasa yang tidak taranya, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Haleluya, amin. Saudara boleh oles di kening saudara, atau jika ada bagian yang sakit, saudara perhatikan keadaan akhir zaman ini. Semakin hari semakin susah, semakin sulit, keadaan semakin tidak menentu, kekacauan terus terjadi. Tapi dengar baik saudara, Tuhan janji orang benar hidupnya dipelihara dari sorga. Amin ya. Kuncinya hidup takut akan Tuhan. Bumi boleh bergoncang, tapi iman kepada Yesus tidak tergoncangkan. Maka imanmu menyelamatkan engkau bersama keluargamu. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Hamba berdoa, berkati setiap pokok doa ini. Apapun masalah, pergumulan, persoalan mereka, di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan semuanya sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat bilangan orang benar yang Tuhan bawa ke tempat ini. Hamba doa siapa saja yang hadir pulang dari tempat ini, tanda heran, kuasa, mujizat akan terjadi. Sakit mereka disembuhkan Tuhan. Mereka yang terikat dilepaskan. Mereka yang susah dihiburkan. Mereka yang lemah kembali dikuatkan imannya. Janji Tuhan, satu orang bertobat, seisi rumahnya pasti diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus akan datang segera, mampukan kami hidup suci kudus sebenar, hidup dalam pertobatan, menjadi pelaku firman-Mu di akhir zaman. Maka hamba pun berdoa, berkati para pelayan-Mu Tuhan hari ini. Atas mimbar bawah mimbar, pengerja dewasa muda semua diberkati Tuhan. Dari koordinator di tempat ini, berkati Pak David Raharja bersama keluarga, berkati Ibu Florence bersama keluarga, berkati Pak Heri, berkati Pak Hanjar, berkati juga Dr. Agustin, diberkati Tuhan. Dan juga berkati juga para worship leader, berkati Saudara Vander, Saudara Sony, Saudara Alvarado. Tuhan berkati mereka, berkati para singers, berkati Olivia bersama rekan-rekan, diberkati Tuhan. Para pemain musik berkati Daniel bersama teman-teman, diberkati. Para event berkati Jerry bersama teman-teman. Dan juga production Pak Aga, berkati sound Mas Pur, Mas Yudi. Berkati juga para choir, berkati juga tim media, Pak Ruben, Pak Boas, Pak Edison. Berkati juga Pak Menhart, diberkati Tuhan. Berkati juga rekan hamba Terry Koron bersama
Mama, Papa, adik-adik semua diberkati Tuhan. Berkati juga rekan hamba James Jo bersama Elisa yang sedang mengandung diberkati. Berkati juga hamba dan istri, orang tua, Mama, Papa, Linkan, Livan, kakak beradik semua diberkati Tuhan. Berkati juga keluarga Dr. Weni bersama juga Papa Gunawan, bersama anak-anak Albert, Oxford semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, hamba tidak sebutkan satu persatu mereka, namun hamba percaya siapa saja yang hadir hari ini, mereka termeterai sebagai warga sorga. Berkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, tetap kuat melayani. Berkati para pemimpin kami, Pendeta Aristo, Pendeta Argo Pariaji, kakak beradik, keluarga besar, semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus sayang gereja Tiberias. Berkati juga pemerintah bangsa negara kami yang takut Tuhan, nasionalis Pancasilais, yang andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Kami akan pulang ke rumah, ke tempat tujuan kami masing-masing, namun sebelumnya kami mau angkat tangan kami mau terima berkat, kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru dari sorga. Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tangan kita. Terimalah dan pulanglah berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan, penghiburan dan kesatuan dari Tuhan Yesus di sorga akan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Percayalah janji Tuhan, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tuhan programkan kita bersama keluarga akan kumpul di bumi, kumpul di sorga, akan punya rumah di bumi, akan punya rumah di sorga, pesta di ruangan Maha Kudus sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Kita yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Selamat malam saudara, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak salibku kau lepaskan genggaman tanganmu. Jaga langkahku, tetap di jalanku, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak salibku kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanku, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu.